Ya, memang manusia yang menulis ini dan dibenarkan oleh Allah. Demikian juga di dalam Yohanes 21 ayat 25. Rasul Yohanes berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan mampu menampung semua, memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya memang kitab suci kami adalah tulisan manusia. Daripada berbohong lebih bagus jujur. Ini tulisan manusia. Nah, baik. Gitu ya. Berikutnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Bahwa orang-orang menyusun buku-buku atau kitab-kitab kepada Theophilus. Artinya memang kitab suci orang Kristen adalah tulisan manusia. Tidak bisa dibantah lagi kawan-kawan ya. Itu tulisan manusia. Di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 2 dijelaskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dituliskan di zaman Kaisar Agustus. Artinya sesuai dengan fakta sejarah. Gitu ya, sesuai dengan fakta sejarah. Bahwa pada saat itu yang menjadi kaisar adalah Agustus. Yang menjadi gubernur di Suria adalah Quirinius. Artinya sesuai dengan fakta sejarah. Kalau sesuai dengan fakta sejarah tentu saja tidak bisa kita bantah. Karena sejarah membenarkan itu. Nah, kitab suci orang Kristen adalah tulisan-tulisan nabi-nabi terdahulu. Musa mendapat firman Tuhan, Musa menuliskannya. Nah, pada abad keempat sebelum Masehi, tepatnya tahun 4 sebelum Masehi ya, apa yang terjadi kawan-kawan? 70 rabi-rabi Yahudi mengumpulkan semua naskah-naskah yang ditulis oleh nabi-nabi terdahulu. Yang ditulis Musa dikumpulkannya, yang ditulis Yesaya dikumpulkannya, kanon-kanon Ibrani dikumpulkannya, kanon-kanon Yahudi dikumpulkannya, bahkan naskah Mesora juga dikumpulkan semua oleh Septuaginta, 70 rabi-rabi Yahudi. Lalu mengkanon semua kitab suci itu. Itulah perjanjian lama. Sudah? Itulah perjanjian lama. Nah, perjanjian baru adalah kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius. Matius menuliskan apa yang dilihatnya tentang Yesus. Seluruh murid-muridnya menulis. Bukan hanya murid-muridnya yang menulis. Santo Ignatius dari Antioquia juga menulis. Santo Clement juga menulis. Tetapi karena mereka bukan orang Yahudi, tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Karena penulis kitab suci itu harus orang Yahudi. Nabi dari Tuhan harus orang Yahudi. Maaf Nandar, nggak bisa orang Arab jadi nabi. Karena firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang menulis kitab suci selain dari orang Yahudi. Tetapi ketika yang menulis manuskrip ini bukan orang Yahudi, tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Gitu ya. Tetapi tulisannya itu masih disimpan sampai sekarang. Tulisan-tulisan Santo Clement, Santo Ignatius, semua tulisan-tulisan Hippolytus, Santo Irenaeus, Santo Polycarpus. Tetapi karena mereka bukan orang Yahudi, tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Sudah? Nah, kitab suci orang Kristen, Septuaginta 70 rabi-rabi Yahudi menyerahkan tulisan itu kepada Rasul Yohanes. Dan murid-murid yang lain menyerahkan kesaksiannya itu kepada Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling muda. Rasul Yohanes menyimpan semua tulisan-tulisan ini, manuskrip-manuskrip ini, kanon-kanon ini disimpan oleh Rasul Yohanes. Lalu dia menyerahkan kepada Santo Polycarpus yang menjadi uskup Smyrna. Santo Polycarpus menyerahkannya kepada Santo Irenaeus. Santo Irenaeus menyerahkannya kepada Hippolytus. Hippolytus menyerahkannya kepada bapak-bapak gereja. Sampai sekarang masih tersimpan di Vatikan. Jadi kalau ditanya, manuskrip kitab suci siapa yang paling lengkap? Alkitab. Alkitablah yang paling lengkap. Naskah perjanjian lama itu disimpan di Museum Israel. Perjanjian baru itu disimpan di Vatikan. Di kedua negara inilah disimpan manuskrip ini. Israel menyimpan manuskrip kitab suci kami. Vatikan menyimpan manuskrip kitab suci kami. Jadi kedua negara ini adalah negara terkuat di dunia. Tidak mungkin bisa digoncang. Karena mereka punya otoritas menyimpan seluruh kitab suci itu. Oke, surat-surat Rasul Paulus. Namanya juga kesaksian. Paulus itu adalah orang Yahudi. Dia orang Farisi. Kenapa surat-surat Rasul Paulus itu dimasukkan ke dalam kitab suci? Karena Paulus orang Yahudi. Gitu ya. Kalau seandainya Paulus bukan orang Yahudi,
dia tidak akan dimasukkan ke dalam kitab suci. Apa yang diucapkannya itu tidak akan dimasukkan ke dalam kitab suci. Contoh, Santo Ignatius, Santo Clement. Santo Clement adalah teman sepelayanan dari Paulus. Tetapi karena Clement bukan orang Yahudi, kitab suci, apa yang ditulis Santo Clement tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Ya, demikian juga dengan Apolos.